Halo, selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita. Jumpa lagi dengan saya Dr. Atan, yang di sini saya akan bawakan topik tentang 9 pantangan ibu hamil yang harus dihindari agar ibu dan anak janin tetap sehat ya. Oke, sebelum Anda mendengarkan 9 pantangan ini, alangkah bagusnya teman-teman di-subscribe dulu ya dan di-share teman-temannya. Itu bukti dukungan Anda supaya saya membuat video selanjutnya tentu lebih bermanfaat dan berguna tentunya teman-teman ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, merokok teman-teman ya. Jadi kebiasaan merokok saat hamil itu dapat menyebabkan bayi terlahir berat badan lahir rendah teman-temannya. Juga bisa meningkatkan risiko terjadinya berbagai masalah kesehatan seperti infeksi janin dan masalah tumbuh kembang si anak. Ya teman-temannya. Selain itu, paparan asap rokok dapat juga bisa meningkatkan risiko terjadinya komplikasi pada kehamilan. Oleh karena itu, pantangan ibu hamil yang satu ini juga perlu diberlakukan untuk suami yang mempunyai kebiasaan merokok ya teman-teman ya. Jadi Anda bisa melakukan atau mengatur kalau memang suami tidak bisa hidup tanpa rokok. Anda bisa jaga jarak ya. Misalnya si suami merokok di belakang rumah ya teman-teman ya. Si istri berada di dalam rumah ya. Yang kedua, mengkonsumsi minuman beralkohol ya teman-teman ya. Jadi konsumsi minuman beralkohol saat Anda hamil itu dapat meningkatkan resiko bayi mengalami berat badan lahir rendah. Selain itu, bisa juga mengalami gangguan perilaku dan tumbuh kembangnya menjadi terhambat atau terlambat teman-teman ya. Dan selain itu juga, jika Anda mengkonsumsi minuman beralkohol pada trimester pertama kehamilan, itu dapat meningkatkan resiko cacat janin atau cacat lahir teman-teman ya. Jadi sehingga bumil atau ibu hamil perlu menghentikan kebiasaan ini sejak awal kehamilan. Jadi ketika Anda mendapatkan Anda hamil dengan test pack ya, di situ Anda sudah bisa mengatur Anda tidak boleh minum alkohol sedikit pun ya. Itu demi sebuah hati teman-teman ya. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang tidak matang ya. Jadi kalau teman-teman biasa dengan kesehariannya mengkonsumsi makanan yang tidak matang, misalnya makanan ikan lah, daging setengah matang, telur setengah matang, saat ini saat Anda hamil udah perlu Anda hindari. Nggak usah dikurangi, harus dihindari ya teman-teman ya. Karena telur dan daging yang tidak dimasak hingga matang itu dapat menyebabkan ibu hamil mengalami yang namanya infeksi bakteri. Bakteri apa sih itu, dok? Bisa salmonella, bisa toxoplasmosis. Selain itu juga bisa menyebabkan Anda keracunan daripada makanan ya. Selain itu juga mengkonsumsi makanan yang tidak matang itu dapat meningkatkan resiko terjadinya keguguran atau cacat lahir pada bayi Anda ya. Jadi alangkah bagusnya makanan semua yang dimasak itu harus benar-benar matang, nggak boleh setengah-setengah matang teman-teman ya. Yang keempat, berendam air panas atau sauna terlalu lama. Jadi berendam air panas atau sauna terlalu lama ini menjadi pantangan untuk ibu hamil karena berpotensi menyebabkan suhu tubuh Anda terlalu panas. Selain itu, Anda juga bisa menyebabkan dehidrasi atau kurang cairan teman-teman ya. Selain itu juga yang lebih fatalnya Anda bisa menyebabkan pingsan atau tidak sadarkan diri teman-teman ya. Namun jika Anda pengen sekali untuk sauna atau mandi air panas ya, atau pengen tetap berendam gitu ya.
Jadi ibu hamil dapat mengatur suhu air hingga tidak melebihi 32 derajat Celcius dan membatasi waktu berendam. Jadi Anda bisa berendam air panas itu 15-20 menit. Jangan pula Anda berendam hampir 1 jam ya teman-teman ya. Yang kelima, memiliki berat badan berlebih. Ya. Jadi kelebihan berat badan saat hamil itu dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi. Selain itu juga meningkatkan resiko diabetes, juga meningkatkan resiko nanti anak Anda itu pada saat lahir itu gemuk ya teman-teman ya. Jadi oleh karena itu ibu hamil harus mengatur asupan kalori hariannya ya. Pada trimester pertama kehamilan, ibu hamil perlu menambah 100 kalori per hari dari porsi makanan Anda sebelum Anda hamil ya temannya. Hanya menambah 100 kalori. Itu pada trimester pertama ya. Yang keenam, kurang tidur ya. Tak sedikit ibu hamil yang mengalami susah tidur, terutama pada trimester ketiga kehamilan ya. Kurang tidur menjadi pantangan ibu hamil karena dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi. Selain itu juga dapat meningkatkan resiko Anda diabetes ya. Jadi untuk menyiasatinya, ibu hamil perlu olahraga secara rutin. Selain itu, menciptakan suasana tempat tidur itu senyaman mungkin ya. Juga diusahakan ibu-ibu hamil itu mengelola stresnya biar jangan stres atau banyak pikiran yang berlebihan teman-teman ya. Yang ketujuh, mengkonsumsi kafein berlebihan ya. Jadi mengkonsumsi kafein berlebihan menjadi salah satu pantangan ibu hamil. Karena mengkonsumsi minuman berkafein terlalu banyak ini dapat meningkatkan resiko terjadinya keguguran ya. Juga selain itu terjadinya bayi lahir rendah teman-teman ya. Juga meningkatkan resiko itu lahirnya bayi prematur ya teman-teman ya. Jadi, batas konsumsi kafein harian untuk ibu hamil itu adalah 200 sampai 250 mg ya, atau itu setara dengan 300 ml kopi ya. Jadi, perlu diingat bahwa kafein ini tidak terdapat pada kopi saja. Jadi, kafein ini bisa juga terdapat pada makanan seperti coklat, teh, juga pada minuman yang berenergi ya, minuman untuk meningkatkan stamina ya. Yang kedelapan, membersihkan kotoran hewan ya. Jadi, membersihkan kotoran hewan seperti terutama kucing itu dapat meningkatkan resiko ibu hamil mengalami namanya toksoplasmosis ya. Jadi, kondisi ini sangat berbahaya bagi ibu ya, dan karena dapat menyebabkan keguguran dan kematian janin dalam kandungan ya. Selain itu, toksoplasmosis juga bisa menyebabkan bayi Anda mengalami kejang. Selain itu, menderita gangguan mental kalau udah lahir ya teman-teman ya. Jadi, kalau ibu hamil mempunyai peliharaan ya, peliharaan seperti kucing, jadi mintalah suami atau anggota keluarga terdekat untuk merawatnya atau membuang kotor-kotoran itu teman-teman ya. Yang kesembilan, terlalu stres atau terlalu banyak pikiran teman-teman ya. Sebagian wanita menderita gangguan mental saat hamil. Stres atau berpikir terlalu keras adalah salah satu larangan untuk ibu hamil yang harus benar-benar diperhatikan teman-teman ya. Karena stres tingkat tinggi yang dialami ibu hamil secara berkepanjangan itu bisa menyebabkan Anda mengalami tekanan darah tinggi. Selain itu juga bisa menyebabkan penyakit jantung teman-teman ya. Jadi selama kehamilan, stres dapat meningkatkan kemungkinan melahirkan bayi prematur. Jangan lupa kalau Anda mengalami hal-hal seperti itu ya,
langsung periksakan diri Anda ke dokter ya untuk mendapatkan saran yang terbaik dari dokter, terutama dokter kandungan teman-teman ya. Selain itu, memeriksakan kondisi kehamilan ke dokter kandungan sesuai jadwal agar kondisi kesehatan ibu hamil atau bumil dan janin selalu terpantau dan kita dapat mendapatkan komplikasi kehamilan itu sejak dini teman-teman ya. Jadi kalau Anda rajin mengontrol diri ke dokter spesialis kandungan, Anda sudah tahu bagaimana kondisi daripada janin Anda dan Anda bisa lebih tenang, lebih rileks tentunya teman-teman ya. Oke, terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang tetap menonton video saya ini. Dan terima kasih juga jika ini bermanfaat dan berguna untuk teman-teman. Silahkan di subscribe, di like, dan di share teman-temannya. Sebagai bukti dukungan supaya untuk video selanjutnya saya bisa buat video yang lebih menarik lagi yang Anda suka ya. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera, selamat siang teman-teman ya.